Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Arifah Kurniawan, SEMMA, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi ijarah dan ijarah muntahiyah bin tamlik. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Ade Lepiani, Amalia Putri, dan saya sendiri, Agrian Alkanabi. Mari langsung kita bahas materinya. Baik, di sini saya pemateri pertama. Dalam sistem keuangan Islam, akad sewa menyewa atau ijarah memiliki peranan penting sebagai salah satu bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Akad ini memungkinkan seseorang untuk memanfaatkan suatu barang atau jasa tanpa harus memilikinya terlebih dahulu. Seiring perkembangan lembaga keuangan syariah, muncul bentuk perkembangan akad ijarah yang dikenal dengan ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT, yaitu akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang kepada penyewa. Penerapan akuntansi terhadap akad ijarah dan IMBT perlu mengikuti standar yang telah ditetapkan. Agar penyajian laporan keuangan tetap sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian syariah. Oleh karena itu, pemahaman mengenai akuntansi ijarah dan IMBT sangat penting bagi lembaga keuangan syariah maupun mahasiswa akuntansi syariah. Selanjutnya ada definisi dan penggunaan akuntansi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Akuntansi ijarah adalah akad sewa menyewa aset antara mujir pemilik dan mustajir penyewa, di mana pihak penyewa membayar imbalan untuk penggunaan aset atau jasa selama periode tertentu tanpa adanya pemindahan kepemilikan. Sedangkan ijarah muntahiyah bitamlik adalah akad ijarah yang diikuti dengan janji pemindahan kepemilikan aset kepada penyewa pada akhir masa sewa, baik melalui hibah, hadiah, atau jual beli. Penggunaan akuntansi ijarah digunakan untuk transaksi sewa menyewa biasa. Dalam pencatatannya, aset tetap dicatat sebagai aset ijarah oleh pemilik, pendapatan sewa diakui secara berkala selama masa sewa, beban perawatan aset ditanggung oleh pemilik karena aset masih miliknya. Penggunaan akuntansi ijarah muntahiyah bitamlik digunakan untuk sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan. Selama masa sewa, perlakuannya sama seperti ijarah biasa, pendapatan sewa diakui berkala. Saat masa sewa berakhir, jika jual beli, maka dicatat sebagai penjualan aset. Jika hibah atau hadiah, maka aset dihapus dan dicatat sebagai beban hibah. Selanjutnya, ketentuan syar'i, rukun transaksi, dan pengawasan syariah. Ketentuan syar'i adalah aturan yang memastikan akad ijarah dan IMBT sesuai prinsip Islam. Ketentuan umum yaitu objek sewa harus halal dan bermanfaat. Terus akadnya tidak boleh mengandung gharar, maisir, dan riba. Terus manfaat barang atau jasanya harus jelas, termasuk masa sewa, harga sewa, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Terus kepemilikan tetap di pemilik selama masa sewa. Nah, dalam ijarah muntahiyah bitamlik, janji pemindahan kepemilikan dilakukan di akhir sewa melalui hibah atau jual beli. Kalau rukun transaksi ijarah harus memenuhi 4 rukun utama. Yang pertama, pihak-pihak yang berakad. Ada mujir itu pemilik atau pemberi sewa, dan ada mustajir. Mustajir itu penyewa atau penerima manfaat. Yang kedua, objek sewa atau majur, manfaat dari barang atau jasa yang disewakan, bukan barangnya secara fisik. Terus yang ketiga ada ujrah atau harga sewa, imbalan yang disepakati sebagai kompensasi atas manfaat yang diberikan. Yang keempat ada ijab qabul atau akad, pernyataan saling setuju antara kedua pihak, baik secara lisan, tulisan, atau tindakan yang menunjukkan kesepakatan. Nah, kalau pengawasan syariah itu untuk menjaga agar transaksi tetap sesuai prinsip Islam. Dilakukan pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Berada di setiap lembaga keuangan syariah, tugasnya mengawasi seluruh kegiatan pembiayaan termasuk ijarah dan IMBT, yang terus memastikan kesesuaian dengan fatwa DSN MUI nomor 09 dan 27. Terus tugasnya juga memberikan nasihat dan rekomendasi jika ada potensi pelanggaran syariah. Selanjutnya, sumber hukum akuntansi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Pertama, Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 26-27 menceritakan kisah Nabi Musa yang bekerja dengan Nabi Syuaib. Ayat ini menjadi dasar hukum adanya akad ijarah, yaitu perjanjian kerjasama atau sewa menyewa.
Dari ayat ini, kita belajar bahwa upah boleh diberikan atas jasa dengan syarat waktu dan kesepakatan harus jelas, serta pekerja harus amanah. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menegaskan pentingnya membayar upah tepat waktu dan menghormati hak pekerja. Dalam akuntansi syariah, hal ini berarti transaksi harus adil dan transparan. Yang ketiga ada fatwa DSN MUI. Fatwa nomor 9 DSN MUI 4/2000 tentang ijarah, mengatur prinsip sewa menyewa atas upah jasa yang halal termasuk syarat, rukun, dan ketentuannya. Terus ada fatwa nomor 27 DSN MUI 3/2002 tentang IMBT, Ijarah Muntahiyah Bitamlik, menjelaskan akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan, misalnya leasing syariah, di mana objek sewa bisa menjadi milik penyewa di akhir masa sewa. Selanjutnya, alur transaksi akuntansi ijarah dan IMBT. Pertama, bank membeli barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabah, misalnya kendaraan atau peralatan kerja. Kedua, bank menyewakan aset tersebut kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu sesuai akad yang disepakati. Yang ketiga, nasabah membayar sewa atau ujrah secara berkala, misalnya setiap bulan sebagai imbalan atas penggunaan aset. Kemudian yang terakhir, pada akhir periode sewa, kepemilikan aset berpindah ke nasabah, bisa melalui hibah atau dihadiahi, jual beli, atau setelah seluruh pembayaran selesai. Dengan alur ini, transaksi tetap sesuai prinsip syariah karena tidak ada unsur riba dan hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada akad sewa yang adil dan transparan. Selanjutnya, berakhirnya akad. Akad ijarah atau sewa menyewa bisa berakhir karena beberapa hal. Pertama, masa sewanya sudah habis. Artinya, waktu yang disepakati antara pihak penyewa dan menyewakan telah selesai. Kedua, barang yang disewa rusak dan tidak bisa digunakan lagi sehingga akad otomatis berakhir. Yang ketiga, jika salah satu pihak melanggar kesepakatan seperti tidak membayar ujrah atau menggunakan barang tidak sesuai perjanjian, maka akad juga bisa dihentikan. Sementara untuk ijarah muntahiyah bitamlik, akad akan berakhir dengan berpindahnya kepemilikan barang kepada penyewa, baik melalui hibah, jual beli, atau setelah semua kewajiban pembayaran selesai. Nah, dengan begitu, berakhirnya akad ini menunjukkan bahwa semua hak dan kewajiban antara kedua belah pihak telah terpenuhi. Standar akuntansi PSAK 107 yaitu standar akuntansi yang mengatur tentang akad ijarah atau sewa menyewa dalam sistem keuangan syariah. PSAK 107 paragraf 9-14 mengatur pengakuan pendapatan sewa, mencatat aset ijarah dan melakukan pengungkapan dalam laporan keuangan. Aset ijarah dicatat sebesar biaya perolehan dan disusutkan selama masa manfaat, perhitungan dan jurnal akuntansi. Bank syariah membeli mobil sebesar 150 juta dan disewakan selama 3 tahun. Ujrah per tahun sebesar 60 juta. Jurnal saat pembelian aset. Aset ijarah 150 juta pada kas 150 juta. Kas penerimaan ujrah, kas 60 juta. Pendapatan ijarah 60 juta. Saat akhir akad, IMBT barang diserahkan, aset diserahkan pada aset ijarah. Penyajian dan pengungkapan. Penyajian. Di laporan keuangan, aset ijarah disajikan di sisi aset. Pendapatan ijarah diakui secara proporsional. Pengungkapan. Rinci aset ijarah, nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan pendapatan. Contoh kasus, PT Amanah menyewa mesin dari Bank Syariah selama 5 tahun dengan opsi memiliki setelah akhir masa sewa. Harga mesin 200 juta, ujrah 50 juta per tahun. Solusi. Akad IMBT, bank mencatat aset sebesar harga peroleh. Pendapat ujrah diakui setiap tahun pada akhir tahun kelima. Aset dialihkan ke penyewa. Kesimpulannya, akuntansi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik IMBT merupakan bagian penting dalam praktik keuangan syariah. Ijarah menekankan pada pemanfaat barang atau jasa dengan pembayaran ujrah tanpa perpindahan kepemilikan. Sedangkan IMBT memberikan opsi kepemilikan di akhir masa sewa dalam penyajiannya. Kedua akad ini diatur melalui PSAK 107 yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Transaksi ijarah dengan penerapan yang tepat, akad ijarah dan IMBT dapat menjadi alternatif pembiayaan yang adil, transparan, serta sesuai prinsip syariah.
Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai akuntansi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita bersama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.